apa namanya, peran seorang ayah yang paling berat itu pada saat momen apa gitu? Berat untuk dilalui itu. Berat itu dilalui ya. Lagi ayah lagi tidak punya duit, nah, itu berat itu. Berat ya. Boyo berat kali lah. Sedih sendiri gitu ini Pak. Iya, Bapak nggak anak bisa. pengen apa, nggak bisa. Tapi emang pernah nggak punya duit Pak? Hah? Nggak yakin sama. Ngaco ini. Bahas ini aja kita Pak. Apa? Bahas parenting menurut Bapak. Oh, Ya manfaat nih Pak. Karena saya kan seorang ayah newbie ya kan. Bapak ayah yang sudah berpengalaman itu. Kira-kira selama ini Bapak alamin itu apa namanya, peran seorang ayah yang paling berat itu pada saat momen apa gitu? Berat untuk dilalui itu. berat itu dilalui ya. Lagi ayah lagi tidak punya duit, nah, itu berat itu. Berat ya. Boyo berat kali lah. Sedih sendiri gitu ini Pak. Iya, Bapak nggak anak bisa. pengen apa, nggak bisa. Tapi emang pernah nggak punya duit Pak? Hah? Nggak yakin sama. Ngaco ini jawabannya. Lah, Kayaknya ini, saya nggak ini kan gila. kebutuhan mendramatisir keadaan, gitu kan? Kurang yakin deh. Nah, bukan nggak punya duit, duit itu pas-pas aja. Oh, nggak bisa diarahkan ke situ yang dia mau gitu ya. Iya. Nggak, bukan pas Jadi? apa anak satu ya cukup untuk anak satu itu. Oh, Ekonomi itu. Jadi prinsip ekonomi itu kalau saya belajar dari bapak saya. apa itu Pak? Ya rezeki itu cukup aja. Pas anak lagi satu cukup untuk biayai satu anak. Pas anak tiga cukup untuk anak biayai anak tiga anak. Nanti giliran anak sudah merdeka semua, nyusut juga rezekinya kayak gitu. Gitu kan? Iya. Karena bapak saya itu prinsip bapak saya. Jadi dulu kami ini kan empat saudara tapi yang satu jauh, yang seumuran sama kamu. Jadi yang tiga itu saya sama nomor dua, nomor tiga itu selisihnya cuma 3 tahun, 3 tahun. Nah, saya 79, adik nomor 2 82, adik nomor 3 85. Jadi kalau apa namanya masuk sekolah serempak. Iya. Nah, masuk sekolah serempak. Saya masuk SMA, adik masuk SMP, satunya masuk SD, gitu kan. Pengeluarannya langsung bulat. Di tahun itulah kamu masuk kuliah, apa namanya masuk SMP, masuk SMA, kayak gitu terus lah selama sirkulasinya. Ya kata bapak kayak gitu. Kalian dulu butuh banyak biaya untuk kuliah, ada juga rezekinya. Tapi giliran sudah tidak membiayai anak-anaknya lagi, nah, kalau di apa namanya, kalau di matematika kan tidak bisa lagi rezeki yang sekarang, ibaratnya rezeki yang sekarang untuk menguliahkan 3 anak macam dulu tuh tidak bisa lagi. Iya. Nah, gitu. Jadi rezeki itu dicukup-cukupkan lah sama Allah katanya. Pas butuhnya banyak juga datangnya. Pas giliran kewajibannya sudah menurun juga rezeki. Berarti nggak bisa saving dong Pak? Maksudnya? Iya kan, kalau misalnya Bukan, tanggungan kita banyak segitu cukup. Kalau tanggungan kecil kan harusnya kan uangnya bisa buat di saving Pak. Kalau nggak ada lagi tanggungannya. enggak, maksudnya bukan, kalau bapak ibu saya ini kan bukan PNS, bukan apa namanya berpenghasilan tetap. Jadi entah macam mana caranya itu berlaku gitu kata bapak saya. Jadi begitu masih banyak tanggungan, rame pesanan, rame toko, rame. Ya kalau untuk yang normalnya ya tetap ada, maksudnya untuk beli kendaraan misalkan ada saving gitu, tadi tabung ada. Cuman begitu sudah tidak ada lagi, itu kadang tabungan ini mau habis juga, pesanan mulai kurang, makan tabungan, kayak gitu. Sudah ditakar, itulah yang kata ustadz ulama-ulama, rezeki itu sudah ditakar. Kalau bapak saya kan penjelasannya karena orang tidak sekolah ya kayak gitu, jadi bahasanya sederhana kalau bapak saya. Dari Bapak background pendidikannya apa? SMP. Oh, tapi anaknya kuliah semua. Ya.
dapat motivasi dari mana beliau mau menyekolahkan anak-anak semua sampai universitas itu? Iya, Atau keinginan anaknya semua yang pengen enggak kuliah? juga, Enggak juga. enggak juga pengen lah. Itu jadi kalau masalah ekonomi itu kayak gitu. Dan prinsip bapak satu lagi yang saya belajar itu tadi, beliau ini kan toko, ibu sama bapak ini kan punya toko, punya jasa penjahit kan. Jadi usahaku pagi-pagi itu buka gerbang toko, bersih-bersih, nyapu-nyapu, nyusun barang, dah duduk, habis itu pasrah sama Allah. Itu bapak saya, enak kan prinsipnya. Mau ada tamu alhamdulillah yang mampir gitu ya, ada yang laku alhamdulillah. Mau enggak, aku sudah usaha buka gaji usahaku tuh cuma buka gerbang toko dah, kata bapak. Nah itu gimana bapak ini ya, Jauh juga dibawa Pak ya. kalau ke Penang sore agak jauhnya. Bapak tadi tidak nampak lagi. Lambat ya Pak, becak itu kan susah Iya. cepat. Jadi Bapak setuju ya kan, banyak anak banyak rezeki tuh Pak? Bukan banyak anak banyak rezeki, masing-masing anak bawa rezeki masing-masing, itu aja. Kalau bahasanya banyak anak banyak rezeki itu seolah-olah dengan kata itu banyak rezeki yang yang tidak terpakai gitu kan. Tapi kalau masing-masing anak bawa rezeki masing-masing, ya kalaupun lewat kita ya tersalurkan ke anak masing-masing Sesuai buat porsi ya. Itu kadang memang Definisi banyak itu ya terbagi untuk mereka gitu, bukan banyak terus bisa disimpan banyak. Betul. disimpan untuk dikelola itu dalam arti di monopoli atau apa sama orang tua, enggak. Kalau saya sih cenderungnya lebih banyak anak, masing-masing anak bawa rezeki masing-masing. itu mungkin kesalahan interpretasi kali kan, banyak orang juga apalagi di Indonesia yang hidupnya itu menengah Ya ke itu bawah kalau kan. pengertian banyak anak banyak rezeki itu Tahu deh Pak, definisinya kita kayak gitu. Udah gelisah deh kita ikutin deh. Yang belakang berarti. Gelisah. Ya memang pengertiannya lah yang kayak gitu harus. Iya, kadang orang itu banyak anak banyak rezeki kan, terus dia untuk bisa bertahan hidup pun kadang susah, tapi masih memproduksi gitu loh Pak, maksudnya Ya kadang gimana, ya gitu memproduksi anak tuh jadi satu-satunya hiburan sebenarnya Gus. Masalahnya itu Gus. ya kan bisa dicegah Pak. Dicegah kehamilannya kan bisa. Ya kalau orang itu pendidikannya rendah, ya kan, akses untuk ke informasi juga sedikit. Ya kalau itu satu-satunya hiburan, nggak mikirin efek jangka panjang gimana? Makanya saya suka bingung juga. Saya nggak membantah bahwasanya tiap anak itu punya rezeki masing-masing, tapi kan ada kadang di titik yang sulit sekali gitu loh. Untuk ngurus satu anak aja kadang kita harus minjem ke sana kemari, gimana ngurus sampai 3 anak yang makannya pun nggak tercukupi gitu loh. Kasihan gitu Pak. Dia janganlah dijadiin anak semua itu satu-satunya hiburan, ya nggak bisa juga lah. Ya tapi memang bikin anak tuh hiburan dah. Iya, bikin anak itu nggak masalah, tapi jangan dijadiin anak gitu loh. Digugurin aja. Jangan sampai gugur juga, dicegah. Jadi Kan banyak sekarang itu juga secara alami kah, pakai kontrasepsi atau apapun itu gitu loh. Takut nih ya, orang-orang tuh mikir gini loh Pak, saya khawatir juga. Punya anak nih, digedein, udah bisa kerja anaknya, udah orang tuanya nggak ngapain, kamu kerja tuh, gaji kamu kasih seribu aja, ibu yang nyimpen, gitu-gitu loh Pak. nah, itu pengalaman pribadimu ya. Enggak, orang saya nggak segitunya juga, maksudnya jadi aset berjalan ini si anak ini. Lah memang iya. Jadi sumber income. Memang definisi anak itu kan memang aset orang tua lo, jangan salah lo. Iya tak. Semuanya dari Islam itu kan jelas, ya kan.
Islam itu jelas, anak laki-laki itu punya ibunya. Jangankan kok hartonya, nyawanya punya ibunya dah. Iya betul. Nah, jadi apa masalahnya? Yang jadi masalah Tidak masalah, tidak ada masalah. masalah lah Pak. Nah, Dia sengaja. makanya kalau saya agak kurang setuju ada istilah-istilah yang generasimu itu lah, generasi sandwich lah, apalah. Ya kalau jangankan kok harta, kalau ibumu minta nyawamu pun punya hak dianya. Gitu. Tapi kalau masuk ke bab ekonomi itu kan tetap ada prioritas dia. Kalau anaknya lajah, nggak punya tanggungan, dia sangat dianjurkan, mungkin diwajibkan untuk tetap setoran ke orang tuanya. Enggak gini Gus, prioritas ada. Makanya kalau nafkah seorang suami itu prioritasnya memang kepada Istri. keluarga, istri ya. Keluarga itu dalam arti istri sama anak. Ya. Itu Istri dulu sama dicukupin anak. kan? Ya. Karena sudah dalam artian apa? Kok bisa? Padahal ya, ini bukan sebenarnya apa namanya? Bukan darah daging gitu. Bukan. Maksudnya kok kontradiktif? Di satu sisi ada hadis yang mengatakan itu tadi, Ibu. jangankan harta, nyawa pun, nah, anak laki-laki itu punya ibunya. Tapi di satu sisi yang lain, nah, nafkah yang paling besar pahalanya, sedekah yang paling besar pahalanya nafkah kepada istri sama anak kan. Itu kan kayaknya kontradiktif, sebenarnya tidak kontradiktif. Tapi begitu kamu nikah ini kan pasti sudah disetujui sama orang tua. Nah, itu. Artinya orang tua begitu menyetujui anaknya menikah itu tahu paham resikonya. Jadi kamu pahamkan dulu lah mamamu atau bapakmu atau orang tua kita gitu kan. Nah, kalian sudah menyetujui saya menikah, artinya apa? Artinya prioritas dari nafkah yang saya hasilkan atau yang dititipkan Allah sama saya bukan lagi ke orang tua karena ada tanggungan. Ada tanggungan. Jadi begitu nikah itu istri itu punya 5 hak sama suami. Jadi di dalam nafkah itu ada dia punya hak, punya tempat tinggal, punya itu dalam arti tidak harus punya ya, mau ngontrak mau apa disediakan pokoknya. Tempat tinggal, pakaian, makan, ya kan, pendidikan, perhatian. Nah itu hak istri. Itu wajib suami penuhi. 5 itu ya, tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, sama perhatian. Dan istri pun sebaliknya, kalau sudah dikasih ini, walaupun baru batas minimal semampu suami, tidak boleh nuntut lagi, tidak boleh nuntut lebih. Nah kelebihan dari ini baru ke orang tua lah. Termasuk juga anak juga haknya 5 daripada ayah gitu kan. Belum nyampe kita ya. Oke, dapat 1 episode ini. Oke, jangan lupa like and subscribe.